Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan tenang berkata, aku tersesat. Aku ingin tahu domain apa dari Alhaven Star System ini. Apa nama planet ini? Pria paruh baya itu merenung sebelum mengambil langkah mundur dan berkata, ini adalah domain barat dan ini adalah planet Black Earth. Siapa namamu? Wang Lin memandang pria paruh baya itu dan tidak menjawab. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya dengan akal ilahi. Dia menemukan lokasi planet bumi hitam dan menentukan lokasinya. Saat ini, pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ekspresinya menjadi terfokus ketika dia memeriksa batu giok. Ketika keluarga Yao mengirimkan Heaven Order, anggota keluarga Yao mengukir penampilan Su Mu pada batu giok dan mengirimnya ke banyak keluarga. Jika seseorang memberikan petunjuk tentang target order surga, maka mereka akan sangat dihargai. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang saat dia memeriksa giok. Selain pakaian, orang di samping batu giok itu hampir persis sama dengan orang di depannya. Su Mu. Dia adalah Su Mu. Gelombang muncul di dalam pria parubaya, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkan jejaknya. Ekspresi pria parubaya itu netral dan kemudian dia tersenyum. Rekan kultivator bergegas ke sini. Mengapa tidak tinggal di sini dan beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi? Wang Lin menarik batu giok dan menatap pria parubaya itu, terutama pada batu giok di tangan pria parubaya itu. Dia dengan tenang berkata, tidak perlu. Dengan itu, dia menyerbu ke kejauhan. Di belakangnya, klan immortal terpilih tanpa ekspresi mengikutinya. Ratusan sinar cahaya dengan cepat menghilang ke kejauhan. Salah satu pria tua itu memandang Wang Lin dan teman-temannya menghilang dan berkata, Saudara Ouyang, latar belakang orang-orang ini tidak diketahui. Mengapa kamu mengundang mereka ke planet kita? Saat ini kita harus pergi ke kultivasi pintu dekat dan berusaha untuk mengambil gelar celestial. Saudara Chen, tidakkah kamu berpikir orang itu tampak agak akrab? Mata pria parubaya itu menyala dan dia melemparkan batu giok di tangannya. Kedua lelaki tua itu terkejut. Setelah dengan hati-hati memandangi batu giok, ekspresi mereka sangat berubah. Itu sebenarnya dia. Ada desas-desus bahwa orang ini telah lama hilang. Dia tiba-tiba muncul di sini. Keluarga yang memberi penghargaan kepada orang-orang yang memberikan petunjuk apapun. Jika ini berhasil, maka mengambil gelar surgawi akan jauh lebih mudah. Pria parubaya menjilat bibirnya dan matanya dibanjiri keserakahan. Salah satu pria tua itu ragu-ragu dan berkata, namun, Su Mu ini bukan siapa-siapa. Jika kami mengungkapkan lokasinya, apakah dia akan datang untuk membalas dendam? Tidak perlu khawatir. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas terhadap kita karena dia akan dibunuh oleh keluarga Yao. Pria parubaya itu mencibir ketika dia mengambil kembali giok. Dia mengepalkan giginya dan segera menghancurkan giok. Itu berubah menjadi kabut. Kabut bergerak dan mengembun menjadi sosok ilusi. Ini adalah sosok seorang pemuda. Dia memiliki ekspresi yang sangat arogan. Ouyang Kun dari planet Black Earth menyambut utusan langit keluarga Yao. Aku baru saja menemukan jejak Su Mu. Wang Lin bergerak sangat cepat melalui bintang-bintang dengan ratusan sinar cahaya mengikutinya, mengisi ke kejauhan. Saat terbang, Wang Lin merenung. Pria parubaya itu agak aneh. Namun, aku tidak mengenalnya juga tidak pernah bertemu dengannya di masa lalu. Mungkin aku paranoid. Saat Wang Lin merenungkan, ada kilasan kedinginan di matanya dan dia berhenti. Semua anggota klan abadi terpilih semua berhenti dan memandang Wang Lin. Pria tua itu diam-diam merenung dan mengambil batu giok. Setelah memeriksanya, dia memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, karena itu masalahnya, kita akan pergi dulu. Benefaktor, mari kita bertemu di planet King Ling. Wang Lin sedikit mengangguk dan menyaksikan klan immortal klan yang dipilih pergi. Setelah mereka pergi, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju planet Black Earth. 3 orang di planet Black Earth bertingkah aneh. Mungkin ada masalah di sana, lebih baik berhati-hati. Riak muncul di bawah kakinya. Setelah 1 langkah, ia mengambil langkah lain dan lebih banyak riak muncul. Dia bergabung dengan dunia tanpa halangan apapun. Saat dia mengangkat kakinya untuk langkah ketiga, dia menghilang sepenuhnya. Di luar planet Black Earth, pria parubaya itu memiliki baru saja selesai berbicara. Mata pemuda yang dibentuk oleh kabut bersinar terang. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, bagus sekali, aku akan melaporkan petunjuk yang kamu bertiga berikan kepada keluarga. Jika itu benar, maka secara alami tidak akan ada kekurangan untuk kalian bertiga. Setelah dia berbicara, kabut menghilang. Mata pria parubaya itu adalah dipenuhi dengan sukacita. Dia melihat kembali kedua temannya dan tertawa. Ini sangat sederhana. Kami hanya harus memberikan petunjuk dan bahwa Su Mu pasti akan mati. Mengapa kita harus membiarkan orang lain mendapatkan manfaat ini? Adalah kehendak surga untuk memberi kita kesempatan ini, jika tidak, mengapa Su Mu datang ke sini alih-alih planet kultivasi lain? Kedua lelaki tua itu merenung dalam diam dan tersenyum masam. Sekarang masalah sudah ditetapkan, tidak mungkin untuk berubah. Namun, ada bayangan kekhawatiran yang tidak akan hilang di hati mereka. Aku harap Su Mu tidak sekuat yang dikatakan legenda dan bahwa dia akan dibunuh oleh keluarga Yao.
Jika dia tahu bahwa keberadaannya dibocorkan oleh kami, aku khawatir. Sama seperti orang tua itu mengatakan ini, ekspresinya berubah sangat. Dia melihat ke belakang lelaki paruhbaya itu dan wajahnya segera berubah pucat tanpa bekas darah. Tubuh lelaki tua lainnya menggigil. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dia berseru, Su Mu. Pada saat ini, semua rambut di tubuh pria paruhbaya itu berdiri dan rasa dingin muncul di hatinya. Dia tidak berani bergerak atau berbalik sama sekali, seolah-olah dia terkejut oleh kilat. Riak muncul di kekosongan di belakang pria paruhbaya dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat sehingga itu juga jasmani. Kamu bertiga punya nyali. Ketika Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang. Dengan satu langkah, dia menekannya langsung di belakang kepala pria paruhbaya itu. Suara-suara keras bergema di dalam pria paruhbaya itu. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah besar darah dan sejumlah besar darah disemprotkan keluar dari tubuhnya. Saat ia terbang melengkung, tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya mencoba melarikan diri. Namun, jiwa asalnya segera ditangkap oleh Wang Lin, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan ini seperti palu raksasa yang membanting ke dada kedua orang tua itu. Ini menyebabkan mereka dipenuhi teror. Mereka berdua tidak ragu untuk mundur sambil berteriak. Memegang jiwa lelaki paruhbaya, Wang Lin dengan dingin menatap kedua orang yang melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Dia tidak mengejar secara pribadi, tetapi bayangan muncul dari belakangnya. Tea Shan bergegas keluar dan mengejar mereka. Tidak ada kesulitan dalam membunuh dua kultivator yin ilusori yang ketakutan dengan badan penjaga surgawi Tea Shan Corporeal yang Senior, tolong kasihanilah, kultivasi junior tidak mudah diperoleh. Senior, kasihanilah. Pria paruhbaya itu takut keluar dari akalnya. Jiwa asalnya terus-menerus memohon belas kasihan di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tangan kirinya menekan jiwa asal pria paruhbaya itu. Energi asal mengalir ke tangan kirinya dan dia mulai mencari ingatan jiwa asal. Jiwa lelaki paruhbaya itu terkejut dan mulai layu. Wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit dan jiwa asalnya bergetar seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Dia jelas bisa merasakan bahwa jiwa asalnya sedang diselidiki dengan kejam oleh tangan raksasa seolah-olah sedang mencari sesuatu. Rasa sakit yang intens sudah cukup baginya untuk menjadi hampir gila. Di bawah rasa sakit ini, dia dibasuh dengan penyesalan yang tak terbatas. Penyesalan ini perlahan-lahan menyebar ke seluruh jiwa asalnya, menyebabkannya berangsur-angsur menghilang. Terkadang, ribuan tahun kultivasi akan berubah menjadi debu karena satu pilihan yang salah. Saat Wang Lin mengekstraksi ingatan pria paruhbaya itu, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, dia seperti pedang setengah terhunus dan niat membunuh mengerikan dibangun di dalam dirinya. Wang Lin bergumam, jadi begini. Saat itu, suara letupan datang dari kejauhan. Setiap tangan Tea Shan memegang jiwa asal dan tas ketika dia kembali. Sama seperti sebelumnya, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa pada dua jiwa asal lainnya. Menggabungkan ingatan ketiganya, Wang Lin mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi ketika dia terjebak. Dia secara alami tidak akan membiarkan jiwa asal tiga orang yang menyinggung perasaannya pergi. Dia melemparkan mereka ke bendera jiwa untuk digunakan sebagai makanan untuk menggunakan Cold Wind. Adapun tas memegang tiga, Wang Lin memeriksa mereka dan menemukan beberapa harta ajaib. Dia mengambil mereka dan menghancurkan mereka satu persatu. Kemudian ia memuntahkan energi asal untuk mengubahnya menjadi cair sebelum menyatukannya menjadi tubuh Tea Shan. Kekuatan tubuh penjaga surgawi terutama berasal dari harta surgawi langka yang disebutkan dalam giok langit. Namun, harta surgawi itu telah lama punah. Jadi Wang Lin hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengekstraksi berbagai harta untuk bahan untuk membuat pengawal surga lebih kuat dan lebih kuat. Ada juga dua buah batu giok di dalam tas mereka. Menurut ingatan mereka, batu giok ini digunakan untuk menghubungi keluarga Yao. Bisa dikatakan bahwa keluarga Yao telah mengerahkan banyak kekuatan untuk menghadapinya. Hampir setiap kultivator di sistem bintang Alheaven yang pada langkah kedua memiliki salinan batu giok ini. Sebuah potret Wang Lin dimasukkan dalam batu giok. Memegang kedua batu giok itu, Wang Lin memiliki ekspresi suram. Dia melihat ke kejauhan. Yao. Kepala 4 keluarga besar. Apa alasan mereka memburu aku untuk? Wang Lin merenung diam-diam. Dia punya banyak dendam terhadap 4 keluarga besar, terutama keluarga Yao. Tidak hanya masalah dengan leluhur darah terjadi, ada juga insiden dengan tuan muda keluarga Yao. Ada juga masalah dengan pavilion koleksi. Seharusnya bukan leluhur darah. Leluhur darah tahu nama asliku, jadi jika itu karena leluhur darah, maka nama pada Heaven Order tidak akan menjadi Su Mu. Itu akan menjadi Wang Lin. Namun, mungkin saja karena nama asli aku tidak pernah digunakan dan nama Su Mu jauh lebih akrab, keluarga Yao memutuskan untuk menggunakan Su Mu untuk Heaven Order. Sama halnya, tuan muda keluarga Yao yang ingin membunuh Liun juga mati di tanganku. Dengan kekuatan keluarga Yao, mereka harus memiliki beberapa mantra untuk mengetahui tentang kematian anggota keluarga mereka. Itu tidak mungkin karena pavilion koleksi, keruntuhan alam surgawi guntur membuat itu sangat tidak mungkin.
Saat Wang Lin merenung, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Perintah surga. Ini mengingatkanku pada 10.000 iblis 100 order pembunuhan hancur. Mata Wang Lin menyala dan dia terbang ke depan. Dia berubah menjadi meteor dan bergegas di antara bintang-bintang. Keluarga Yao terlalu besar, jadi tidak ada yang aman tempat di sistem bintang Al-Heaven. Juga, pasti ada orang yang sekuat dan bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening dan hatinya menjadi suram. Saat ia terbang, riak muncul di bawah kakinya. Setengah dari tubuhnya telah bergabung dengan dunia, tetapi dia tidak menggunakan spatial bending. Dia mempertahankan keadaan ini sambil terus bergerak maju. Dia ingin menghitung berapa lama untuk keluarga Yao mengirim orang untuk membunuhnya setelah menerima keberadaannya. Tidak lama setelah itu, Wang Lin berhenti dan matanya menyala. Dia melihat 7 sinar energi pedang menyerang lurus ke arahnya. Pada saat yang sama, ada juga 7 sinar cahaya bergegas dari kiri dan kanan. 7 sinar cahaya juga bergegas dari belakang Wang Lin. Sepertinya semua petunjuk arah diblokir. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergumam, dari menerima informasi sampai sekarang, hanya waktu untuk 2 batang dupa untuk membakar telah berlalu. Sepertinya anggota keluarga Yao tersebar di sistem bintang Al-Heaven. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menyapu semua orang dengan tatapannya dan matanya menyipit. Itu tidak benar, tidak semua orang ini berasal dari keluarga Yao. Kalau tidak, keluarga Yao akan memiliki terlalu banyak orang. Kemungkinan keluarga Yao mengirim anggota keluarga mereka melintasi sistem Al-Heaven. Kemudian mereka menghubungi planet kultivasi terdekat sehingga mereka dapat menemukan aku dalam waktu singkat. Setelah mengkonfirmasi spekulasi itu, mata Wang Lin menjadi penuh dengan niat membunuh dan dia bergumam, aku belum membantai dalam waktu yang lama, aku tidak bisa membunuh yang lama, tapi aku akan membunuh yang muda begitu mereka datang. Niat membunuh memenuhi tubuh Wang Lin. Dia awalnya bukan orang yang baik. Saat ini dia dikelilingi oleh 28 kultivator yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas mereka memiliki gagasan untuk membunuhnya. Dengan sapuan akal ilahi, Wang Lin jelas melihat melalui kultivasi 28 kultivator. 7 di sebelah kiri adalah yang terlemah. Di antara 7 sinar cahaya ini, 4 dari mereka adalah kultivator ilusori dan 3 sisanya adalah kultivator ascendan puncak. Semuanya bergegas kepadanya memenuhi niat membunuh. Riak-riak di sekitar Wang Lin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengambil langkah ke kiri dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap, sosok Wang Lin menghilang dan ekspresi para kultivator yang terkunci padanya segera berubah. Pada saat yang sama, riak muncul di samping 7 sinar cahaya dari kiri ketika Wang Lin melangkah keluar. Pada saat dia muncul, dia mengangkat kedua jarinya seperti pedang dan tanpa ampun ditebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul dan menyerbu ke depan seperti pisau tak terlihat. 3 puncak kultivator ascendan segera mengeluarkan erangan sengsara ketika tubuh mereka runtuh dan mati. Ekspresi dari 4 yang tersisa sangat berubah dan mereka segera menyebar. Namun, di mata Wang Lin, yang berada di tahap korporeal yang, mereka terlalu lambat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mengejar salah satu kultivator ilusoriin. Kultivator ini adalah seorang pria paruh baya. Menghadapi pengejaran Wang Lin, dia mengungkapkan tatapan ganas. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia akan menggunakan mantra energi asal. Wang Lin mengungkapkan cibiran saat tubuhnya berkedip dan dia menunjuk ke depan. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan Wang Lin menyerbu ke depan. Kaki Wang Lin menginjak dahi pria parubaya itu seolah-olah dia menggunakannya sebagai batu loncatan. Ada ledakan, kemudian tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwa asalnya terbang dengan panik. Namun, kabut hitam keluar dari bendera jiwa yang diambil Wang Lin dan melilit jiwa aslinya. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Wang Lin sudah membunuh 4 orang. Bau darah memenuhi darah itu. Pada saat ini, 3 kelompok lainnya dengan cepat mendekati Wang Lin. Teriakan dan raungan memenuhi langit berbintang saat berbagai harta sihir dan mantra digunakan oleh para kultivator, dan mereka semua diarahkan pada Wang Lin. Serangan paling kuat datang dari 3 orang. Mereka semua adalah lelaki tua dan kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Wang Lin. Salah satu dari mereka bahkan sedikit di atas Wang Lin, telah mencapai puncak tahap korporeal yang. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, jika serangan lebih dari 20 kultivator mendarat di tubuhnya, jika dia tidak mati, dia akan terluka serius. Namun, mata Wang Lin tenang. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan niat membunuh di dalam tubuhnya terus tumbuh. Dia mengambil langkah maju. Ketika dia terbang sebelumnya, dia tidak siap. Dia tetap setengah bergabung dengan dunia, karena di bawah keadaan ini dia bisa menggunakan spatial bending lebih cepat lagi. Dengan satu langkah, tubuh Wang Lin menghilang dan serangan-serangan yang tiba-tiba kehilangan sasarannya meleset. Tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul di belakang seorang kultivator korporeal yang. Pada saat Wang Lin muncul, dia menggunakan Heavenly Chop tanpa ragu-ragu. Tubuh kultivator bergetar sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Kultivator ini berada pada tahap korporeal yang, jadi dia mengaktifkan energi asalnya untuk melawan. Tepat ketika dia sedang membentuk segel sementara mengabaikan rasa sakit dari tubuhnya, jari Wang Lin tiba-tiba menekan punggungnya. Tubuh kultivator runtuh dengan keras.
Begitu jiwa asalnya terbang, itu ditangkap oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur selangkah dan menghilang sekali lagi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika para kultivator di sekitarnya bereaksi, Wang Lin sudah menghilang. Wang Lin telah melihat jalan ke langkah ketiga dan telah menguasai spatial bending. Dia bisa benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran seperti ini. Ini adalah bagaimana Dewa Langit King Sui menggunakan ini untuk melawan ratusan petani tanpa mengambil kerusakan. Wang Lin berhasil belajar ini darinya. Metode pembunuhan yang aneh ini sangat mengejutkan para kultivator di sekitarnya dan ekspresi puncak orang tua korporeal yang menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain hampir sama dengan dia dan bahwa dia sedikit melampauinya. Namun, mantra aneh yang digunakan pihak lain membuatnya sangat takut. Ini jelas bukan teleportasi atau teleportasi yang lebih besar. Ekspresi pria tua itu suram ketika dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan bel perak. Dia segera mengguncang bel. Suara dering bel menyebabkan riak besar menyebar. Itu mengganggu energi asal di sekitar area. Masih ada 22 orang. Tubuh Wang Lin berkedip dan muncul di belakang puncak kultivator ascendan tahap akhir. Saat murid-murid para kultivator menyusut, Wang Lin mengangkat tangannya dan menggunakan Heavenly Chop. Tidak ada energi pedang, tapi tubuh kultivator itu terbelah dua dan kemudian runtuh. Adapun jiwa asalnya, itu tidak cukup kuat untuk menangkap mata Wang Lin, tapi masih diambil oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin menatap suram lelaki tua yang membunyikan bel. Harta itu agak aneh, itu bisa mengganggu energi asal di sekitar area. Meskipun itu tidak banyak berpengaruh pada Wang Lin, jika terus berlanjut, itu mungkin memperlambat Wang Lin. Dengan dengusan dingin, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Tiashan melangkah keluar. Tiashan benar-benar mengabaikan para kultivator di sekitarnya dan menyerbu ke arah orang tua itu. Ketika Tiashan terbang keluar, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju. Pukulannya memecahkan penghalang suara dan bergegas menuju orang tua itu. Pertempuran dengan keduanya sangat sengit dan ledakan bergema di mana-mana. Orang tua itu terus mundur saat dia menggunakan berbagai mantra, tetapi ekspresinya sangat suram. Mantra dan harta apapun yang mendarat di Tiashan tidak berpengaruh padanya. Seolah-olah dia tidak mengenal rasa sakit dan memiliki tubuh baja, dan dia terus menyerang. Saat Tiashan bergegas keluar, Wang Lin mengambil langkah. Kali ini dia tidak bergabung dengan dunia tetapi membuka mulutnya untuk membiarkan cap penyegelan surgawi terbang keluar. Itu mengembang hingga lebarnya 100 kaki dan kemudian tanpa ampun menabrak. Stempel penyegelan surgawi menyebabkan raungan keras saat pecah. Ekspresi kedua kultivator di bawahnya berubah dan mereka ingin melarikan diri. Namun, saat itu, Wang Lin berkata, "Segel," dan sejumlah besar anjing laut terbang dari Celestial Sealing Stam. Ini segera menyegel semua metode pelarian kedua kultivator. Pada saat yang sama, cap itu mendarat dan tubuh mereka dihancurkan dengan keras. Bahkan jiwa asal mereka hancur, tetapi mereka tidak menghilang. Alih-alih ada kilatan cahaya keemasan dan jiwa asal mereka diambil oleh stempel penyegelan surgawi. Di antara ratusan ribu rune emas di stempel penyegelan celestial, 2 di antaranya bahkan menjadi lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah mereka menjadi hidup, dan mereka jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin agak terkejut. Dia tidak berpikir Celestial Sealing Stamp akan memiliki pengaruh yang aneh, tapi itu jelas bukan saatnya untuk memikirkannya. Mata Wang Lin bersinar saat dia mencibir dan tubuhnya menghilang, menyebabkan semua serangan yang datang kepadanya meleset. Cemoohannya yang suram menyebabkan para kultivator sekitarnya merasakan dingin di hati mereka. Selain orang tua yang bertarung dengan Tiashan, masih ada 7 kultivator ascendan tahap akhir yang tersisa. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan, dan prestise Su Mu dipenuhi dengan hati. Rumor tentang Su Mu bergema di hati mereka. Ketujuh orang itu panik dan kemudian mulai mundur dan berteleportasi. Mereka merasakan banyak penyesalan, mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah keluarga Yao untuk mencegat Su Mu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Perasaan ilahi Wang Lin bergema melintasi kehampaan. Pada saat yang sama energi asal di daerah itu mulai berubah seperti orang gila. Ketujuh dari mereka dipaksa keluar dari kekosongan dari teleportasi mereka. Sosok Wang Lin mengalir keluar seperti sinar cahaya dan dia melewati ketujuh orang itu dalam sekejap. Sejumlah besar darah menyembur saat Wang Lin bergerak melalui ketujuh dari mereka. Ada serangkaian suara letupan ketika masing-masing tubuh mereka runtuh dan mereka mati. Di kejauhan, Wang Lin berhenti dan menjilat bibirnya. Matanya memerah karena niat membunuh dan dia tampak seperti iblis yang haus darah. Dia menatap para kultivator tidak jauh dari sana dan dengan lembut berkata, masih ada 13 yang tersisa. Ekspresi 13 kultivator itu berubah pucat dan suram. Mereka semua memandang Wang Lin, dan di mata mereka, Wang Lin seperti serigala. Ketenaran Su Mu muncul di hati mereka. Salah satu kultivator ilusiin mengepalkan giginya dan tangannya segera membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya bersepeda dan cahaya putih muncul di hadapannya. Dalam sekejap, cahaya putih berubah menjadi pedang besar sebelum dia mengeluarkan energi asal esensi. Pedang besar segera menjadi sengit, seolah-olah itu bisa menembus kekosongan. Mayoritas kultivator di sekitarnya juga mengeluarkan raungan.
Secara khusus, kultivator korporeal yang terakhir menampar tasnya memegang menyebabkan jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia menunjuk Wang Lin dan semua jarum terbang menuju Wang Lin. Di belakangnya, para kultivator yang tersisa semua menggunakan mantra mereka dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mereka sangat cepat dan mendekat dalam hampir sekejap. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia mengambil langkah mundur dan menghilang tanpa jejak. Pada saat dia menghilang, kultivator korporeal yang segera membuka lengannya dan berteriak, teleportasi dan ganggu alam paksa di daerah. Begitu dia meneriakkan ini, semua kultivator berteleportasi di tempat. Begitu mereka mulai berteleportasi, sosok mereka mulai berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan. Pada saat yang sama, riak yang kuat menyebar lebih dari 1000 kaki dan ruang di sekitar area mulai berputar. Sangat cerdas, tetapi tidak cukup. Wang Lin mengambil langkah. Seolah-olah riak tidak berpengaruh padanya. Ketika dia muncul, dia menekankan jari ke atas pada seorang kultivator yang dengan tegas menyerahkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa asalnya. Tubuh kultivator ini meledak dalam kabut darah. Adapun jiwa asalnya, itu sudah lolos lebih dari 1000 kaki dan tidak melihat ke belakang. Ketika jiwa asal lolos, dia berteriak, rekan kultivator Su Mu, mulai sekarang, tidak ada keluarga di planet Ling Ning akan berpartisipasi dalam masalah antara kamu dan keluarga Yao. Tolong biarkan aku pergi. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak mengejar. Pada saat ini, kultivator korporeal yang mengeluarkan raungan dan jarum hitam mengeluarkan cahaya hitam. Mereka menusuk ke arah Wang Lin seperti hujan. Sementara Wang Lin mencibir, dia mengangkat tangan kanannya dan Wither Dao Fire muncul. Aura jahat memenuhi udara dan cahaya abu-abu muncul di jarum hitam. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, cahaya kelabu muncul di kaki 3 orang, termasuk kultivator korporeal yang. Wang Lin melangkah maju dan menunjuk ke masing-masing dahi mereka. Tubuh mereka semua meledak dan mereka mati. Masih 9 lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan dingin yang tak ada habisnya. Sementara semua kultivator dipenuhi dengan teror, dia menghilang sekali lagi. Pada saat ini, selain dari orang tua itu, yang masih melawan Teashan, 8 orang yang tersisa tidak ragu untuk menyerah. Dibandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan keluarga Yao, hidup mereka jauh lebih penting. Sudah jelas Su Mu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Hanya dengan menggunakan mantra aneh itu, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, Su Mu akan tetap tak terkalahkan. Kecuali kultivasi mereka levelnya sangat tinggi, akan sangat sulit untuk membunuh Su Mu. 8 orang tidak ragu. Mereka dengan cepat mundur dan pergi ke 8 arah yang berbeda. Tidak hanya niat membunuh di mata Wang Lin tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Auranya seperti banjir ketika 8 orang melarikan diri. Dia mengambil langkah maju dan mengganggu fluktuasi energi asal di sekitar daerah itu, menyebabkan 8 dari mereka tidak dapat berteleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Dengan pikiran, stempel penyegelan surgawi mengejar 1 orang. Adapun Wither Dao Fire, itu dibebankan setelah 1 orang juga. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya dipegang dan Celestial Sword muncul. Su Li Guo muncul, dan tanpa Wang Lin memberikan perintah, dia menjerit aneh saat dia berubah setelah salah satu kultivator yang melarikan diri. Su Li Guo memiliki rasa takut di hatinya. Meskipun dia mewarisi niat pedang kuno, dia tidak pernah melawan seorang kultivator Yin Illusory. Pada saat ini, dia menangis di kepalanya, sialan, keluar semua, keluar semua. 3 harta mulai mengejar 3 orang yang berbeda. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Dalam sekejap, Wang Lin muncul di samping seorang peladang yang melarikan diri. Ekspresi kultivator dipenuhi dengan rasa takut dan dia akan berbicara ketika Wang Lin menekan antara alis orang itu dengan kultivasi korporeal yang. Segera setelah dia menarik jarinya, dia menghilang lagi. Sesaat kemudian, Celestial Saling Stamp dan Wither Dao Fire kembali juga. Hanya Su Li Guo yang belum kembali. Dia mengutuk sambil mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang. Kultivator Yin Ilusi memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tidak ingin terjalin dengan roh pedang ini. Melihat teman-temannya yang melarikan diri mati satu persatu membuat ketakutan di hatinya mencapai batas. Kutukan dari roh pedang membuatnya sangat kesal. Dia mengaktifkan energi asal di tubuhnya dan menyebabkan keruntuhan yang membuat Su Li Guo pingsan. Dia tidak ingin bertarung, dan dia terbang sejauh 1000 kaki dan hampir akan berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, murid-muridnya menyusut karena jari-jari Wang Lin sudah mendarat di antara kedua alisnya. Orang itu pingsan dan jiwa asalnya ditangkap. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh ketika tatapannya melewati Su Li Guo dan dia dengan dingin berkata, aku tidak butuh orang lemah. Hati Su Li Guo terasa dingin dan dia dengan cepat menepuk dadanya ketika dia tersanjung, Tuan, yakinlah, aku. Tanpa menunggu Su Li Guo selesai berbicara, Wang Lin sudah bergegas ke tempat Teashan bertarung. Hanya kaulah yang tersisa. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar seperti angin. Orang tua yang bertarung dengan Teashan mengungkapkan ekspresi pahit. Tepat pada saat ini, sinar pedang tebal langsung menghantam dengan aura karena akan merobek ruang itu sendiri terbuka. Orang tua yang berperang melawan Teashan santai sedikit dan berpikir,
keluarga Yao akhirnya di sini dan aku memiliki menyelesaikan misiku untuk mencegat Su Mu. Seseorang muncul dari dalam sinar energi pedang. Dia adalah pria muda yang sama yang muncul ketika pria paruh baya itu menghancurkan batu giok. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan ada sedikit kegembiraan tersembunyi di dalamnya. Su Mu. Aku tidak berpikir bahwa aku, Yao Changdong, akan bertemu dengan kamu. Aku akan bisa mendapatkan jasa besar untuk ini. Mata Wang Lin menyipit. Ketika dia membunuh orang-orang itu, dia memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Mereka hanya tergoda oleh hadiah yang ditawarkan keluarga Yao. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, keluarga Yao tidak akan terluka. Jika dia benar-benar ingin menyakiti keluarga Yao, dia harus membunuh anggota keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan memadamkan anggota keluarga Yao terlebih dahulu. Mata Wang Lin menyala dan niat membunuh di dalamnya meningkat. Anggota keluarga Yao yang bergegas telah menembus tahap Yin dan Yang dan berada di tahap Nirvana Skriar. Tahap awal Nirvana Skriar. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Sejak dia mencapai tahap korporeal Yang, dia tidak bertarung dengan seorang kultivator Nirvana Skriar sejati. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, niat pertempuran tanpa akhir memenuhi hatinya juga. Saat energi pedang mendekat, Wang Lin dengan cepat bergegas ke depan. Dia harus berurusan dengan kultivator yang korporeal ini sebelum yang lain tiba. Jika mereka berdua bekerja sama, Wang Lin akan segera dirugikan. Orang tua korporeal yang santai dan tidak ragu untuk mundur. Dia tidak lagi ingin melawan Teashan, karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang harus dia lakukan adalah membantu anggota keluarga Yao menyelesaikan tugasnya dan kemudian mendapatkan hadiah. Saat dia mulai mundur, Teashan mengejar orang tua itu di bawah perintah Wang Lin. Tinjunya bersinar terang ketika dia terus membombardir lelaki tua itu. Gemuruh-gemuruh bergema di bintang-bintang saat lelaki tua korporeal yang terus mundur sambil menggunakan mantra untuk memblokir pukulan. Mata Wang Lin bersinar merah dan dia bergegas menuju sinar energi pedang milik anggota keluarga Yao. Dia seperti meteor dan dia menyerang sangat jauh dalam sekejap. Yao Changdong mengungkapkan senyumnya. Bahkan ada sedikit rasa jijik di wajahnya, dan dia terbang lebih cepat lagi. Ketika kultivator korporeal yang melihat adegan ini, dia merasakan ketenangan pikiran. Namun, dia masih berhati-hati karena gerakan aneh Wang Lin telah menyebabkan rasa dingin muncul di hatinya. Sejak anggota keluarga Yao itu tiba, Su Mu seharusnya tidak punya waktu untuk berurusan denganku. Orang tua itu terus mundur dari serangan Teashan. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Lin yang menuju Yao Changdong. Semakin jauh dia dari Wang Lin, semakin santai dia jadinya. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Teashan mulai bersinar puluhan kali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan ini terlalu kuat, jika seorang manusia melihatnya, mereka akan segera menjadi buta. Bahkan para peladang akan merasakan mata mereka sakit. Meskipun orang tua itu pada tahap korporeal Yang, dia terlalu dekat dengan Teashan. Pada saat ini, murid lelaki tua itu menyusut dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika akal ilahinya akan menyebar, serangan sengit Teashan tiba, memaksa orang tua itu untuk fokus pada berurusan dengan Teashan. Tepat pada saat mata pria tua itu terhalang oleh cahaya keemasan, Wang Lin mengambil langkah maju sambil menyerbu ke arah Yao Changdong. Riak-riak muncul di bawah kakinya dan Wang Lin menghilang. Saat ini dia menghilang, meskipun lelaki tua korporeal yang tidak bisa melihat, pikirannya bergetar dan matanya berkedut. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan energi asal di dalam tubuhnya dan mendorongnya keluar seperti orang gila, membentuk sejumlah besar energi asal yang runtuh. Vortex terbentuk dari semua energi asal. Namun, itu masih langkah terlambat. Sosok Wang Lin telah muncul di belakang pria tua itu tepat ketika pusaran muncul. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal dan dia menyerang tanpa ampun. Pusaran energi lelaki tua itu belum terbentuk ketika jari Wang Lin mendarat di punggung lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan darah. Saat energi asal menyapu tubuhnya, dia ingin menggunakan serangan Wang Lin untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, tubuh Teashan bersinar cerah dan tato di dahinya meleleh ke tangan kanannya. Sama seperti orang tua itu akan melarikan diri, tangan Teashan mendarat padanya. Tinju ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik yang bergema di bintang-bintang. Orang tua itu layak menjadi kultivator puncak korporeal Yang. Dia meludahkan energi seteguk atau asal selama saat krisis ini dan menciptakan perisai. Tinju Teashan mendarat di perisai, menyebabkannya hancur, dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Mata orang tua itu dipenuhi dengan kebencian karena dia tidak bisa menahan darah lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah dan dia dengan cepat bergabung dengan darah sebelum dia. Sosoknya menjadi seperti hantu dan entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan Wang Lin dan Teashan. Ekspresi Wang Lin suram. Ketika orang tua itu menggunakan darah untuk melarikan diri, dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. The Heavenly Chop segera melesat keluar dan bayangan darah yang lepas terbelah dua. Puncak lelaki tua korporeal yang mengeluarkan jeritan sengsara. Jiwa asalnya terbungkus dalam cahaya darah dan itu lolos, meninggalkan tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap.
Wang Lin tidak punya waktu untuk mengejar, jadi dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Stempel penyegelan surgawi segera muncul di depannya untuk membentuk perisai. Energi pedang Yao Chandong tiba-tiba berubah arah dan langsung mendarat di stempel penyegelan surgawi. Ketika stempel penyegelan surgawi membloknya, suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh area. Ekspresi Wang Lin normal, tapi energi di dalam tubuhnya mengamuk. Di bawah dampak energi pedang, cap penyegelan surgawi dipaksa kembali dan Wang Lin terpaksa kembali bersamanya. Hanya setelah dia mundur 100 kaki dia bisa melambat. Generasi ketiga keluarga Yao Chandong. Setelah sinar cahaya menghilang, seorang pria muda berpakaian putih memandang dengan bangga pada Wang Lin. Di bawah kakinya adalah pedang sepanjang 30 kaki. Wang Lin belum pernah melihat pedang terbang sebesar itu. Itu mengeluarkan energi pedang yang tebal yang bisa menghancurkan ruang. Su Mu, bertemu denganku adalah kemalanganmu. Jika kamu bertemu dengan anggota keluarga Yao aku yang lain, mereka mungkin telah menerima permohonan kamu untuk pengampunan. Namun, sebelum aku, Yao Chandong, permintaanmu tidak berguna. Yao Chandong tampak sangat bangga dan berpikir, aku harus menyelesaikan ini sebelum Yao Bingyun tiba di sini. Kalau tidak, kreditnya akan dicuri oleh wanita dingin itu. Ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa para kultivator sistem bintang Al-Heaven semua memiliki rasa bangga yang tinggi. Kebanggaan semacam ini dibentuk oleh model keluarga kultivasi di sini. Ini sangat berbeda dari semua perkelahian dan rencana di Star Alliance System. Wang Lin sedikit mengangguk ketika dia menggenggam tangannya seolah dia akan berbicara. Namun, pada saat ini, energi asal esensi keluar dari mulutnya untuk membentuk pedang ilusi yang bergegas menuju Yao Chandong dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan menghilang ke dalam batal. Pedang yang dibentuk oleh energi asal esensi terlalu cepat dan mendekati Yao Chandong dalam sekejap. Mata Yao Chandong bersinar dan dia mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke depan. Kilatan cahaya hijau datang dari tangannya dan itu berubah menjadi tengkorak yang berusaha melahap pedang. Tepat saat dia mengangkat tangan kanannya, riak muncul di belakangnya dan Wang Lin melangkah keluar. Dua jari Wang Lin menekan ke bawah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan menghilang sekali lagi. Ekspresi Yao Chandong menjadi suram. Saat Wang Lin muncul, dia tiba-tiba berbalik dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Namun, kedua lampu itu tidak mengenai Wang Lin dan terbang melalui kekosongan. Tepat pada saat ini, Celestial Saling Stamp tiba-tiba mulai berputar, dan menabrak Yao Chandong dengan tekanan besar. Ratusan rune emas melintas di cap penyegelan surgawi dan terbang satu persatu. Rune emas yang tak berujung bergegas menuju Yao Chandong untuk menyegelnya. Sama seperti Yao Chandong melihat ke atas dengan ekspresi muram, Wang Lin sekali lagi muncul di sampingnya dan mengirimkan Heavenly Chop. Yao Chandong dengan cepat berbalik tetapi masih meleset. Sosok Wang Lin seperti hantu ketika Celestial Saling Stamp hancur. Dia akan terus muncul di sebelah Yao Chandong dan hanya menggunakan satu serangan sebelum menghilang lagi. Akibatnya, ekspresi Yao Chandong menjadi semakin suram. Meskipun serangan Wang Lin tidak terlalu kuat untuknya, dia masih harus memperhatikan. Setiap kali Wang Lin muncul, ia harus segera bereaksi. Namun, ia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Wang Lin. Metode pertarungan aneh semacam ini membuatnya frustrasi. Meskipun Yao Chandong tidak pernah berkelahi, jumlahnya sama sekali tidak sedikit, tetapi dia tidak pernah bertengkar seperti ini. Setelah Wang Lin memuntahkan seteguk energi esensi asal dan dia mengangkat tangannya untuk mengusirnya, dia kehilangan inisiatifnya. Dia harus terus berjaga-jaga dan tidak pernah bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Saat dia hampir pulih dan siap untuk bergegas membalas dengan mantranya, cap 100 kaki itu tiba. Ini membuat Yao Chandong semakin jengkel. Pada saat ini, suara gemuruh itu menjadi lebih kuat dan tak terhitung banyaknya rune emas melayang ke arahnya. Ada juga sosok hantu yang terus menyerangnya. Mata Yao Chandong dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya membentuk segel dan pedang besar di bawahnya memancarkan niat pedang yang kuat. Pedang besar terbelah menjadi 19 pedang kecil yang mulai berputar untuk membentuk arai pedang yang aneh. Kemudian arai pedang tiba-tiba terisi. Ketika 19 pedang diisi, energi asal yang padat menyebar dari arai pedang, menciptakan badai. Formasi pedang berputar di sekitar Yao Chandong, dan energi asal di dalam area mulai berputar dan Wang Lin muncul 1000 kaki. Mata Wang Lin dingin ketika dia menatap ke depan. Segel! Teriakan datang dari Wang Lin. Pada saat yang sama, lebih banyak rune emas keluar lebih cepat melalui pusaran yang dibentuk oleh arai pedang. Stempel penyegelan surgawi hancur dengan gemuruh yang keras. Di dalam arai pedang, pembuluh darah Yao Chandong menggembung. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Arai pedang berputar lebih cepat dan dia menunjuk ke atas. Arai pedang segera menyerbu dan bertemu dengan stempel penyegelan celestial yang hancur. Ada ledakan keras dan stempel penyegelan celestial turun berhenti. Yao Chandong segera mengambil langkah dan akan meninggalkan jangkauan stempel penyegelan surgawi. Namun, tepat pada saat ini, Tiashan muncul di sebelahnya dan mulai membombardir pukulan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan pedang surgawi muncul di genggamannya.
Suli Guo sudah kembali ke pedang. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan energi asal di dalam tubuhnya melonjak dan tanpa ampun ditebang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali. 20 surgawi mengkonsumsi sebagian besar energi asal Wang Lin. Namun, mereka langsung terkondensasi menjadi sinar besar energi pedang dan terbang keluar. Sinar energi pedang, yang dapat menghancurkan hukum dan tampak merobek ruang itu sendiri, melesat ke arah Yao Changdong. Yao Changdong mengungkapkan ekspresi sengit ketika arai pedang berputar dengan cepat dan bertabrakan dengan tinju Teashan. Wajah Teashan segera menjadi pucat, tetapi dia tidak mundur dan malah melemparkan pukulan lain. Tepat pada saat ini, Heavenly Chop tiba dan mendarat di pusaran di sekitar Yao Changdong. Itu menerobos pusaran dan dibebankan ke Yao Changdong. Pada saat yang sama, sejumlah besar runi emas dibebankan melalui pembukaan yang dibuat oleh Heavenly Chop dan dengan cepat menyegel Yao Changdong. Setelah menggunakan Heavenly Chop, Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas tempel penyegelan surgawi, dan dia duduk di atasnya. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menekan ke samping. Stempel penyegelan surgawi diisi dengan semua energi asal Wang Lin, dan menabrak Yao Changdong. Pada saat ini, segel langit, chop surgawi, Teashan pukulan, dan cap penyegelan surgawi semua bergegas di Yao Changdong pada saat yang sama. Ketika Celestial Sealing Stamp mendarat, ada ledakan yang bergema di bintang-bintang. Suara keras itu sangat keras sehingga semua orang dalam jarak puluhan ribu kilometer bisa mendengar suara ini seperti planet kultivasi yang runtuh. Raungan kemarahan meledak dari bawah Celestial Sealing Stamp. Aura yang menakutkan dan mencekik tiba-tiba mulai menyebar seperti orang gila. Saat stempel penyegelan surgawi hancur, ia didorong oleh kekuatan ini. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya dirobek oleh kekuatan ini dan terus-menerus dipaksa kembali. Suara letusan berasal dari tinju Teashan dan tinju kanannya hancur. Bahkan setengah dari tubuhnya dipengaruhi oleh riak dan dia terlempar jauh. Saat ini, Yao Changdong yang anggun dan sombong telah menghilang. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, dan matanya penuh amarah. Ada manik-manik seukuran kepalan tangan di hadapan tubuhnya. Menyebutnya manik itu agak tidak pantas, itu lebih seperti inti dari seorang kultivator. Inti ini yang menyerap semua serangan dari sebelumnya dan memungkinkan Yao Changdong hanya berada dalam keadaan menyesal tetapi tidak menderita luka sekecil apapun. Kamu adalah orang kedua yang memaksaku menggunakan pil surgawi yang diberikan leluhurku. Yao Changdong hampir menggertakkan giginya. Maksud pembunuhannya untuk Wang Lin tidak lagi berasal dari Heaven Order dari keluarga tetapi kemarahan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berada dalam situasi yang begitu tidak menguntungkan sepanjang hidupnya. Dari serangan menyelinap di awal, dia tidak punya kesempatan untuk membalas dan dipaksa untuk secara pasif bertahan. Karena mantra aneh itu, Yao Changdong terpaksa berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi Wang Lin suram. Saat dia mundur, dia menampar tasnya memegang dan segera mengeluarkan bendera jiwa. Dia segera mengambil 2 jiwa asal Yin ilusi dan melahap mereka. Saat energi asal memenuhi tubuhnya, dia menatap inti sebelum Yao Changdong dan matanya menjadi dingin. Wang Lin memiliki keuntungan sebelumnya dan tidak membiarkan Yao Changdong membalas sama sekali. Semuanya diatur untuk membunuh, tetapi pada akhirnya itu masih gagal. Wang Lin jelas memahami perbedaan antara kultivator korporeal yang dan Nirvana Skrier sekarang. Wang Lin yakin situasi yang telah ia dirikan dapat membunuh kultivator yang manapun, tetapi Yao Changdong tidak terluka sama sekali. Yao Changdong pasti memiliki mantra lain. Sebuah keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi pasti memiliki banyak mantra surgawi. Mata Yao Changdong mengungkapkan sengit ekspresi. Tangan kanannya membentuk segel dan intinya mulai berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, Void Collapse. Wang Lin tidak ragu untuk mundur. Saat dia mundur, ruang di mana dia berada diruntuh dan menyebabkan dampak yang kuat. Adegan ini menyebabkan murid-murid Wang Lin menyusut. Mantra surgawi, bayangkan runtuh. Yao Changdong tangan membentuk segel dan dia mengungkapkan ekspresi kejam. Ambruk runtuh terus bergema, Wang Lin tidak bisa berhenti sejenak karena runtuh mengejarnya dengan erat. Wang Lin ekspresinya suram, tetapi juga tenang. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Dia langsung muncul 100 kaki di belakang Yao Changdong dan Heavenly Chop terbang ke Yao Changdong. Namun, tepat saat Heavenly Chop mendekat pada Yao Changdong, intinya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Saat itu menyentuh Heavenly Chop, itu menyerap kekuatan Heavenly Chop. Mantra surgawi, 19 jiwa. Yao Changdong menyentak, mengungkapkan senyum, dan meludahkan seteguk kabut putih. Semburan jeritan sengsara datang dari kabut. Ada 19 bayi di dalam kabut. Bayi-bayi ini benar-benar hitam. Mereka adalah monster saat mereka bergegas menuju Wang Lin bersama dengan kabut. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia mundur selangkah dan bergabung dengan dunia. Ke-19 jiwa itu meleset, lalu mereka kembali ke Yao Changdong dan berputar di sekelilingnya. Wajah Yao Changdong menunjukkan ekspresi yang garang.
Dia tidak ragu-ragu untuk menjangkau inti dan berteriak, "Aku bersedia dihukum oleh leluhur karena kehilangan inti ini untuk menghancurkan mantramu." Ketika dia berbicara, dia menghancurkan inti dan aura destruktif menyebar seperti badai dari inti. Gaya ini terlalu kuat, saat menyebar, energi asal dalam 100.000 kaki mulai berputar dan mendistorsi. Energi asal di dunia tidak lagi seimbang, seolah-olah sepasang tangan besar terus mengaduknya. Siapapun yang bergabung di dalam harus pergi sesegera mungkin kecuali mereka memiliki mantra untuk menangkal fluktuasi. Wang Lin muncul sejauh 1.000 kaki. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kekosongan. Withering Daopair dengan cepat muncul. Tulang binatang buas mengeluarkan kilatan hantu dan aura jahat yang kuat memenuhi dunia. Ekspresi Yao Changdong sedikit berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Ke-19 bayi mulai berputar cepat di sekitar Yao Changdong dan membentuk ilusi di sekitar Yao Changdong. Ini adalah ilusi bayi besar. Setelah itu muncul, ia mengaum. Namun, itu hanya mengeluarkan setengah raungan sebelum tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu dan berubah menjadi batu dalam sekejap. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk mundur dan segera mengeluarkan 2 jiwa asal Yin Illusory. Setelah melahap mereka, dia segera mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Panggil angin!" Angin hitam meraung dan berkumpul di sekitar tangan kanannya. Itu langsung mengembang dan padat, angin hitam muncul di sekitar Wang Lin. Tepat pada saat ini, bayi yang ketakutan itu pingsan dan Yao Changdong berjalan keluar tanpa cedera. Dia menatap hitam itu angin di sekitar Wang Lin dan mencibir. "Hanya kekuatan sebesar ini? Hari ini pasti kamu akan mati." Baru saja selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangannya dan angin hitam menerpa. Angin hitam menyapu bintang-bintang dan berubah menjadi naga hitam. Itu membuka mulut Hit dan menghembuskan angin dingin. Awalnya Yao Changdong tidak menganggap angin sebagai ancaman, tetapi tubuhnya terasa dingin dan rasanya seperti jiwa asalnya akan runtuh. Dia segera mundur dengan kaget, tetapi angin hitam mengejarnya dengan erat. Ketakutan, Yao Changdong melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh angin hitam, tetapi tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, "Mantra surgawi, bencana awan." Gemuruh-gemuruh muncul entah dari mana dan awan mengelilingi Yao Changdong. Petir menyambar di antara awan, membentuk perisai yang komprehensif. Namun, di bawah angin yang dihembus naga hitam, awan-awan itu menghilang, mengungkapkan Yao Changdong yang ketakutan. "Ini mantra surgawi apa ini?" Tubuh Yao Changdong bergetar saat dia mengepalkan giginya dan meludahkan seteguk energi asal esensi. Tangan kanannya bergerak cepat dan dia berteriak, "Darah jiwa, 6 siklus." Setelah menggunakan mantra ini, ekspresi Yao Changdong menjadi pucat. Mantra celestial jiwa darah ini diberikan oleh leluhur, Dewa Darah. Dikatakan sebagai salah satu mantra terbesar nenek moyang celestial mereka. Pada puncaknya, itu bisa mencapai 19 siklus, tetapi dengan tingkat kultivasi Yao Changdong saat ini, ia hanya bisa mengelola 6 siklus, dan bahkan kemudian itu akan menghabiskan sebagian besar energi asalnya. Darah dengan cepat mulai bergerak dan membentuk pusaran sebelum mengisi ke langit. Seperti angin puyuh merah, itu menciptakan kekuatan yang kuat yang bertabrakan dengan angin. Kedua pasukan dengan cepat membatalkan satu sama lain. Yao Changdong menatap Wang Lin yang berkedip-kedip. Dia mengepalkan giginya saat dia menampar tasnya untuk dipegang dan seorang jimat muncul di tangannya. "Dengan jimat yang diberikan leluhurku, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu miliki, kamu pasti akan mati." Dia mengangkat tangannya dan jimat itu segera terbang keluar. Ada sebuah rune kompleks yang dibentuk oleh tinta merah pada jimat. Tangan Yao Changdong membentuk segel saat dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah langsung ke jimat. Dalam sekejap, jimat itu diwarnai merah darah dan rune itu tampak hidup kembali. Cahaya aneh datang dari jimat dan nyala api hijau yang aneh mulai menyala di sudut jimat. "Kaisar Jimat Surgawi! Bunuh orang ini!" Yao Changdong menunjuk Wang Lin, dan suaranya mengungkapkan keganasannya. Jimat itu melintas dan menyerbu keluar. Ia menembus pusaran jiwa darah dan angin dingin. Itu tidak mengalami kerusakan dan langsung menuju Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia sangat akrab dengan jimat ini karena hampir identik dengan 2 jimat yang dimilikinya. Pada saat ini, aura yang mengejutkan pikiran Wang Lin datang dari jimat. Aura ini sangat menakutkan. "Aku tidak bisa menolak." Semua rambut di Wang Lin tubuh berdiri dan dia merasakan krisis menyelimutinya. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi tidak hanya jimat itu tidak bubar, itu bergerak lebih cepat. Dia menunjuk Yao Changdong dan kemudian mengeluarkan jimat. Menyalin Yao Changdong, dia juga menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensi. Darah esensi menyebabkan jimat juga bersinar dan terbakar dengan cerah. Itu bertabrakan dengan tasliman Yao Changdong diusir dan itu memicu gelombang kejut yang besar. Tasliman Wang Lin yang dibuang segera runtuh dan berubah menjadi debu. Namun, jimat Yao Changdong tidak sepenuhnya menghilang, porsi seukuran kuku masih tersisa. Bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di antara alis Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia merasakan panas dari antara kedua alisnya seolah-olah api menyala. Kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan menyebar di tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, energi asal dan jiwa asalnya sepenuhnya tersegel.
Ini. Ini adalah kekuatan Tato Klan Immortal Klan terpilih. Tapi bagaimana Tato Klan Immortal terpilih bisa begitu kuat? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi teror. Semua energi asal di dalam tubuhnya tiba-tiba tersegel. Saat ini dia seperti makhluk fana. Tubuhnya langsung menjadi sangat lemah. Jika Tiashan tidak membiarkan Wang Lin duduk di lengan kirinya, Wang Lin akan segera jatuh ke ruang tanpa akhir. Di sampingnya, kereta perang pembantaian dewa berubah menjadi kupu-kupu. Itu dengan lembut mengepakkan sayapnya dan tampak tidak berbahaya. Yao Changdong tertawa. Tanpa energi asal, semua harta Wang Lin telah kehilangan efeknya dan Cold Wind juga telah menghilang. Dua jari Yao Changdong dari tangan kanannya membentuk pedang dan dia langsung menyerang Wang Lin. Seorang kultivator korporeal yang hanya berani bertarung dengan aku. Su Mu, mati. Saat Yao Changdong tertawa, kecepatannya mengejutkan dan dia langsung menuju Wang Lin. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal, dan jika mereka mendarat di Wang Lin, tidak hanya tubuh Wang Lin akan runtuh, bahkan jiwa asalnya akan dihancurkan. Sama seperti Yao Changdong mendekat, kupu-kupu itu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Meskipun tidak memiliki energi asal Wang Lin lagi, itu jelas berbeda dari harta karun lainnya. Setelah diaktifkan, itu bisa beroperasi dengan sendirinya. Tubuh Yao Changdong berhenti dan dadanya meledak, menyebabkan dia terlempar ke belakang. Dia berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah 100 kaki, tetapi kupu-kupu itu segera mengepakkan sayapnya sekali lagi. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat saat kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, dia mengeluarkan jimat lain. Kali ini dia tidak membuangnya dan menekannya di antara alisnya sendiri. Fluktuasi kuat kekuatan tato keluar dari jimat dan menyebar ke tubuh Yao Changdong. Segera, sejumlah besar tato muncul di sekitar Yao Changdong. Suara-suara bermunculan. Setiap kali kupu-kupu mengepakkan sayapnya, sejumlah besar tato akan runtuh. Namun, dia terus bergegas dan sekali lagi mendekati Wang Lin. Aku harus membunuh Su Mu. Dia hanya pada tahap korporeal yang dan sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai tahap Nirvana Skriar, aku tidak akan menjadi lawannya.